apa namanya? Intinya itu data integrity ada reliable, contemporaneous, Hmm? original, akurat. Kalau table. Terus ditambah complete, consistent, enduring, available. Mm-mm. Table itu nah, Oh, nggak apa-apa baca juga. Yang penting kamu udah pernah bikin catatan. Coba apa? itu attributable itu ditulis secara standar penulisannya sama semua gitu. Jadi setiap siapapun yang nulis selama operatornya itu bakal sama data-data yang dimasukkan. Ya. Kemudian kalau legible itu mampu di apa ya, mampu dibaca gitu datanya eh, selama mau disimpan berapa lama pun itu tetap ada. Mm-mm. Ya. Terus kalau contemporaneous itu Coba apa contemporaneous? eh, Ah, coba. Skip yang lainnya tuh. Apa? Jangan contemporaneous. original itu asli ya Oh, biasanya. benar. Kalau akurat berarti ya sama datanya mencakup sama yang Mm-mm. data yang diperlukan yang tadi komponen-komponen pas di attributable itu diisi Ah, semua. Kalau konsisten itu berarti eh, datanya konsisten nggak berubah-berubah ya, mem- meskipun misalkan dirubah masukin komputer itu ya. dari tulisan itu nggak berubah. Enduring itu apa harus kuat gitu datanya kalau bisa pakai tinta gitu tintanya harus Mm. yang tidak boleh gampang terhapus dan lain-lain seperti itu. Kalau available ya datanya harus selalu tersedia ketika ingin diakses. Oke, sip. Kalau kemarin itu kalau ada yang nulis uh, nggak mau diganti itu nggak boleh dihapus tapi dicoret di validasi di Oke. tanda tangan. Dah? Dah, siap. Makasih ya, Uza. Kemudian, yang pertemuan ketiga, saya tunjuk lagi ya. Gaji. Siapa? Mau ini yang Raisa? Safira? Iya Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf Coba ya Pak, Safira. saya tidak bisa on kamera karena jaringannya kurang stabil. Boleh, nggak apa-apa. Baik, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Izinkan nama saya Safira Nuraliza, 1522, izin mereview pertemuan ketiga yaitu inspeksi diri dan audit mutu. Nah, inspeksi dan audit mutu itu Mm-mm. apa saja yang telah dikerjakan sesuai dengan regulasi atau tidak. Jadi regulasi itu sangat tinggi di Indonesia itu karena berhubungan dengan keselamatan pasien. Mm-mm. Nah, definisi dari inspeksi diri, inspeksi diri mandiri dokumentasi untuk mendapatkan bukti audit. Nah, dan itu tuh sifatnya syarat. Mm-mm. Nah, kayak di industri farmasi itu harus dalam regulasi. Kalau di Indonesia kan ada POM. Lalu kalau di luar negeri itu bisa patuh kepada WHO atau Europe Pharmacopoeia. Lalu
sebagai audit mutu juga harus sesuai dengan regulasi. Tujuannya untuk mengevaluasi sistem operasi industri farmasi dalam semua aspek yang mempengaruhi mutu memenuhi kriteria CPOB atau GMP. Ya. Nah, lalu di nggak selalu mulut sudah diberi pelatihan dan lain sebagainya. Ya. Lalu untuk tim inspeksi sendiri itu juga harus objektif, yaitu sesuai fakta, lalu mempunyai dapat mengambil keputusan secara profesional dan lain sebagainya. Lalu untuk pelaksanaannya mungkin yang harus diperhatikan itu ada menggunakan data periksa, lalu mengajukan pertanyaan pada staf terkait, kemudian memberikan Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Safira keren, 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 keren. Oke, betul semua ya. Saya sih cuman apa ya, intinya nge-review pertemuan 1, 2, 3 itu kalian kan pasti, kalau saya tipikal orang kalau kuliah itu harus membuat catatan. Jadi kalau itu ya akan mudah diingat gitu. Kalau saya sih. Jadi saya juga nggak harus, kalian harus bisa. Yang penting pas nge-review itu boleh kalian apa ya, membaca catatan yang telah kalian bikin aja. Selanjutnya adalah saya akan mereview ini nilai yang kuis yang kemarin ya teman-teman. Dari berapa? 53 peserta yang nilainya rataan untuk nilai-nilainya ya. Yang kebanyakan betul itu yang salah 2 lah. Ini jumlahnya 13. Kemudian yang paling tertinggi itu eh, salah satu soal itu ya 29. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya baik kan. Teman-teman bisa yang kalau kecil juga cuma salah 9 itu nilainya juga sudah cukup baik ya teman-teman, karena kan ujiannya apa kuisnya juga open book ya, jadi kalian bisa memahami. Kemudian yang 9 itu ya kalau di spill berarti tadi nama-nama yang saya sebut dia mempunyai nilai yang salahnya salah satu itu ya, yang betulnya 29. Oh, yang tadi saya spill nama-namanya yang saya tunjuk kecuali Safira ya, Safira mah nggak ditunjuk karena dia volunteer. Oke, Safira juga nilainya oke kok, bagus semuanya teman-teman. Kemudian udah ada yang udah ngumpulin jurnal nih teman-teman, yang review jurnal udah ada yang ngumpulin 3 orang dari teman-teman kalian. Keren kan? Harusnya kan masih lama ya, nggak apa-apa sih, it's okay. Jadi memotivasi untuk teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan dan yang masih dalam tahap mencari. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang keempat. Sekarang adalah tentang validasi, kualifikasi, dan kalibrasi. Silahkan untuk saudara dan tim untuk mempresentasikan hasil proyeknya bersama teman-temannya. Silahkan Ahmad. Permisi Bapak, saya izin share screen ya. Boleh, siapa yang mau share screen? Zahra, Bapak. Oke. Mulai saja mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Iwa selaku dosen praktisi dan Pak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah farmasi industri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai validasi, kalibrasi, dan kualifikasi. Berikut nama anggota kelompok kami. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama ada
definisi dan perencanaan, proses validasi, proses verifikasi, dan kalibrasi. Baik, yang pertama yaitu ada definisi. Definisi pertama dari validasi yaitu suatu program terdokumentasi yang memberikan suatu kepastian tingkat tinggi bahwa suatu proses, metode, atau sistem tertentu secara konsisten akan memberikan suatu hasil yang memenuhi kriteria keberterimaan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada kualifikasi, yaitu tindakan pembuktian dan pendokumentasian dengan cara yang sesuai bahwa peralatan atau sistem penunjang dipasang dengan semestinya, bekerja dengan benar, dan benar memberikan hasil yang diharapkan. Kualifikasi merupakan bagian dari validasi, tetapi tahap kualifikasi itu sendiri tidak mewakili validasi proses. Kemudian ada kalibrasi, yaitu pembuktian bahwa instrumen atau peralatan tertentu memberikan hasil dalam batas yang ditentukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh terhadap acuan atau standar yang dapat ditelusuri pada suatu rentang pengukuran yang tepat. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada pengorganisasian dan perencanaan kualifikasi dan validasi. Yang pertama, semua kegiatan siklus hidup fasilitas, peralatan, sarana penunjang, proses, dan produk. Yang kedua, kegiatan kualifikasi dan validasi hendaklah hanya dilakukan oleh personel yang telah mendapat pelatihan dan mengikuti prosedur yang telah disetujui. Yang ketiga, elemen kunci program kualifikasi dan validasi hendaklah ditetapkan secara jelas dan didokumentasikan dalam rencana induk validasi, RIV, atau dokumen lain yang setara. Selanjutnya ada dokumen RIV atau yang setara hendaklah menetapkan sistem kualifikasi atau validasi dan sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut. Yang pertama, kebijakan kualifikasi dan validasi. Yang kedua, struktur organisasi termasuk peran dan tanggung jawab pada kegiatan kualifikasi dan validasi. Tiga, ringkasan fasilitas, peralatan, sistem, dan proses dan status kualifikasi dan validasi. Keempat, pengendalian perubahan dan penanganan penyimpangan pada kualifikasi dan validasi. Kelima, pedoman dalam pengembangan kriteria keberterimaan. Keenam, acuan dokumen yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu strategi kualifikasi dan validasi termasuk rekualifikasi bila diperlukan. Baik, untuk selanjutnya ada proses validasi, bisa di next. Yang pertama dalam proses validasi ini ada dokumentasi termasuk RIV atau rencana induk validasi, di mana di dalamnya itu tertera cara cara dokumentasi yang baik penting untuk mendukung pengelolaan pengetahuan sepanjang siklus hidup produk. Semua dokumen yang dihasilkan selama kualifikasi dan validasi hendaklah disetujui dan disahkan oleh personel yang diberi wewenang sebagaimana ditetapkan dalam sistem mutu industri farmasi. Saling keterkaitan antar dokumen dalam proyek validasi yang kompleks hendaklah ditetapkan dengan jelas. Protokol validasi hendaklah disiapkan dengan menetapkan sistem atribut dan parameter kritis serta kriteria keberterimaan. Jika sesuai yang disebutkan di atas, dokumen kualifikasi dapat digabungkan bersama, misal kualifikasi instalasi dan kualifikasi operasional. Bisa di next. Ini adalah lanjutannya, bila protokol validasi dan dokumentasi lain disediakan oleh pihak ketiga yang menyediakan jasa validasi, personel yang diberi wewenang di lokasi pabrik terkait telah memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap prosedur internal sebelum disetujui. Protokol dari pemasok dapat dilengkapi dengan dokumentasi atau protokol uji tambahan sebelum digunakan. Setiap perubahan signifikan terhadap protokol yang disetujui selama pelaksanaan validasi, misalnya kriteria keberterimaan, parameter operasional, dan lain-lain, hendaklah didokumentasikan sebagai penyimpangan dan dijustifikasi secara ilmiah. Hasil yang tidak memenuhi kriteria keberterimaan yang telah ditentukan hendaklah dicatat sebagai penyimpangan dan diselidiki secara menyeluruh sesuai prosedur internal. Setiap implikasinya ini terhadap validasi hendaklah dituangkan dalam laporan. Untuk pengkajian dan pengambilan kesimpulan validasi hendaklah dilaporkan dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria keberterimaan, di mana tiap perubahan terhadap kriteria keberterimaan ini hendaklah dijustifikasi secara ilmiah dan rekomendasi akhir dibuat sebagai hasil validasi. Bisa di next. Ini adalah yang terakhir, pelulusan formal untuk tahap berikutnya dalam kualifikasi dan validasi proses hendaklah disahkan oleh personil yang bertanggung jawab baik sebagai bagian dari persetujuan laporan validasi maupun sebagai dokumen ringkasan terpisah. Bisa next. Selanjutnya adalah validasi proses. Dengan melaksanakan validasi proses ini dengan tepat dan benar, maka setiap produk yang dihasilkan akan
lebih ataupun reworking. Kemudian ada beberapa ketentuan umum dalam validasi proses seperti dalam proses pembuatannya dapat dikembangkan menggunakan pendekatan tradisional atau verifikasi kontinu dengan memastikan ketangguhan proses dan mutu produk yang konsisten. Kemudian validasi proses produk baru sebaiknya mencakup semua kekuatan produk yang akan dipasarkan dan lokasi pembuatannya. Kasih berdasarkan pengetahuan proses yang ekstensif dari tahap pengembangan bersamaan dengan program verifikasi ongoing yang sesuai. Kemudian bracketing tersebut terdapat juga bracketing pada proses produk yang berpindah lokasi dan dapat mengurangi jumlah batch validasi. Lain harus sesuai dan memenuhi standar izin edar dan memenuhi standar variasi terhadap izin edar yang diserahkan sesuai dengan ketentuan. Bisa di next. Kemudian validasi proses hendaklah menetapkan semua atribut mutu dan parameter proses yang penting untuk memastikan keadaan terkendali dan memenuhi mutu produk sesuai dengan persyaratan sehingga yang dilakukan secara konsisten. Kemudian dasar penetapan parameternya dan juga atribut mutu yang kritisnya hendaklah didokumentasikan dengan jelas dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko. Kemudian batch yang diproduksi untuk validasi proses hendaklah berukuran sama dengan batch yang dimaksudkan untuk skala komersial. Pendekatan apapun yang digunakan untuk semua produk, pemahaman proses dari studi pengembangan ataupun sumber lain, hendaklah dapat diakses oleh bagian pembuatan kecuali jika ada justifikasi lain dan menjadi pedoman untuk aktivitas validasi. Next. Validasi batch melibatkan personal produksi pengembang. Semua batch hendaklah dibuat oleh personal terlatih sesuai dengan persyaratan CPOB dengan dokumen yang disetujui. Hendaklah dilakukan kualifikasi pemasok bahan awal dan pengemas kritis sebelum batch validasi mulai diproduksi atau dibuat justifikasi berbasis prinsip manajemen risiko mutu yang didokumentasikan. Dan kemudian yang terakhir ada validasi proses obat untuk uji klinik mengacu pada aneks 6 pembuatan obat uji klinik. Next. Selanjutnya yaitu kebiasaan, kemudian dijustifikasi berdasarkan manfaat besar bagi pasien, di mana pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan batch validasi yang akan dipasarkan. Validasi konkaren ini dapat diterapkan jika data dari replikasi produksi yang sudah dibuat tidak tersedia karena jumlah batch bahan aktif obat yang telah diproduksi itu terbatas. Kemudian keputusan untuk melakukan validasi konkaren ini harus didokumentasikan secara jelas dalam RIV dan disetujui oleh Kepala Pemastian Mutu. Jika pendekatan validasi konkaren diterapkan, maka harus tersedia data yang memenuhi kriteria keberterimaan. Kemudian validasi proses tradisional. Dalam pendekatan tradisional, sejumlah batch produk ini diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reproduksibilitas. Jumlah batch yang diproduksi dan jumlah sampel yang diambil hendaklah didasarkan pada prinsip manajemen risiko mutu yang memungkinkan dibuat rentang variasi normal dan tren serta menghasilkan cukup data untuk evaluasi. Pada umumnya minimal diproduksi 3 batch berturut-turut dalam kondisi rutin yang merupakan validasi prosesnya. Alternatif jumlah batch dapat dipertimbangkan dari justifikasi apakah ada metode pembuatan standar yang telah digunakan dan apakah produk atau proses yang mirip telah digunakan sebelumnya di pabrik tersebut. Protokol validasi proses hendaklah disiapkan dengan menjelaskan parameter proses kritis atau critical process parameter, atribut mutu kritis atau critical quality attribute, dan kriteria keberterimaan terkait yang hendaklah berdasarkan pada pengembangan atau pemahaman proses yang terdokumentasi. Kemudian ada verifikasi proses kontinu untuk produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan quality by design selama proses pengembangan telah ditetapkan secara ilmiah, strategian yang memberikan tingkat kepastian mutu produk yang tinggi, maka verifikasi proses secara kontinu dapat dilakukan sebagai alternatif untuk validasi proses tradisional. Untuk metode memverifikasi proses, hendaklah tersedia bagi atribut yang diperlukan untuk bahan-bahan yang diterima,
EQA, dan CPP untuk mengonfirmasi realisasi produk. Hal ini dapat juga mencakup evaluasi strategi pengendalian proses secara reguler, perangkat proses analytical teknologi, dan pengendalian proses secara statistik multivariat juga dapat digunakan. Selanjutnya, pendekatan hibrida. Untuk pendekatan ini digunakan apabila sudah diperoleh pengetahuan dan pemahaman diperoleh dari pengalaman pembuatan dan data real. Pendekatan ini juga berguna kegiatan validasi pasca perubahan atau selama verifikasi proses ongoing, meskipun produk tersebut pada awalnya divalidasi dengan menggunakan pendekatan tradisional. Next. Dalam verifikasi proses ongoing ini hendaklah digunakan sepanjang siklus mendukung terus validasi produk yang telah didokumentasikan dalam pengajian mutu produk dengan mempertimbangkan adanya perubahan bertahap dari waktu ke waktu dan kebutuhan untuk tindakan tambahan apapun, serta harus berdasarkan protokol yang telah disetujui atau dokumen dengan variabilitas dan kapasitas. Hendaklah digunakan perangkat yang statistik yang sesuai untuk mendukung proses serta memastikan keadaan terkendali. Dalam sebagian dari pelaksanaan verifikasi ongoing ini, data validasi awal dengan 3 batch dapat ditambahkan pada data yang diperoleh dari batch berikutnya. Untuk luas dan frekuensi verifikasi proses ongoing ini harus selalu dikaji secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman proses dan kinerja proses saat ini yang sesuai dalam modifikasi persyaratan pada tahapan manapun di sepanjang siklus hidup produk, dan hendaklah disiapkan laporan untuk mendokumentasikan hasil yang diperoleh. Next. Selanjutnya yaitu verifikasi transportasi. Verifikasi transportasi ini bertujuan untuk melihat apa yang terjadi terhadap produk selama transportasi, termasuk transit atau penundaan pemberangkatan, mencakup kondisi fisik dari kemasan dan produk. Jika diperlukan juga dilakukan pengujian di dalam laboratorium. Obat jadi, obat untuk uji klinik, produk ruahan, dan sampel hendaklah diangkut dari lokasi pabrik sesuai kondisi yang ditentukan dalam izin edar, label yang disetujui, spesifikasi produk, atau yang dapat dijustifikasi oleh industri farmasi. Jalur transportasi hendaklah ditetapkan dengan jelas, serta variasi musim dan variasi lain hendaklah juga dipertimbangkan saat verifikasi transportasi. Penilaian risiko hendaklah dilakukan untuk mempertimbangkan dampak variabel dalam proses transportasi, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan pencatatan terus-menerus kondisi lingkungan kritis yang terpapar terhadap produk kecuali dijustifikasi lain. Next. Selanjutnya yaitu validasi pengemasan. Variasi pada parameter peralatan, terutama selama proses pengemasan primer, dapat berdampak signifikan terhadap integritas dan fungsi kemasan yang benar, misal strip, blister, saset, dan bahan pengemas steril. Oleh karena itu, peralatan pengemas primer dan sekunder untuk produk jadi dan produk ruan hendaklah dikualifikasi. Kualifikasi peralatan yang digunakan untuk pengemasan primer hendaklah dilakukan pada rentang operasional minimum dan maksimum yang ditentukan untuk parameter proses kritis seperti suhu, kecepatan mesin, dan tekanan penyegelan atau faktor lain. Next. Selanjutnya ada validasi pembersihan. Konfirmasi efektivitas prosedur pembersihan peralatan yang kontak dengan produk, di mana operator dan tingkatan menjadi variabel yang mempengaruhi efektivitas dan juga kinerja pembersihan. Selanjutnya ada parameternya, di mana apabila dilakukan secara visual saja tidak dapat diterima, harus ditetapkan batasan residu yang didasarkan pada evaluasi 2 toksikologi. menit lagi ya. Di mana evaluasi toksikologi tidak dapat diterapkan dalam semua keadaan, seperti terjadinya degradasi apabila terpapar pada pH ekstrim sehingga tidak aktif secara farmakologis. Maka dapat digunakan parameter lain yang mewakili seperti total karbon organik dan juga konduktivitas. Next. Selanjutnya ada sampel pemilihan posisi dan juga kriteria keberterimaan. Untuk pengambilan sampel dilakukan dengan cara usap atau bilas atau cara lain tergantung pada peralatan produksi. Untuk membuktikan bahwa metode pembersihan telah tervalidasi dapat dilakukan beberapa kali
berdasarkan kriteria kepenerimaan. Jika proses pembersihan tidak efektif atau tidak sesuai, dapat digunakan peralatan yang sesuai. Selanjutnya validasi mulai dianalisis yang pertama pada semua sistem yang adalah divalidasi dengan batas redaksi dan kualitas dilakukan validasi untuk memastikan bahwa produk tidak mempengaruhi perolehan kembali. Selanjutnya yaitu proses kualifikasi. Kegiatan kualifikasi hendaklah mulai dari pengembangan awal sampai pada akhir pengguna peralatan fasilitas sarankan, yaitu meliputi spesifikasi kebutuhan pengguna yang merupakan suatu penentuan bagaimana detail spesifikasi mutu baik dari peralatan maupun mesin yang direncanakan untuk diadakan di dalam industri. Lakukan untuk verifikasi mulai dari syarat spesifikasi kebutuhan pengguna. Next. Selanjutnya ada site acceptance testing atau pengujian penerimaan di lokasi. Tahap ini dilakukan setelah peralatan atau sistem baru diinstal di lokasi penggunaan akhir, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peralatan atau sistem beroperasi diinginkan dengan benar pada lingkungan yang telah dipilih. Next. Kemudian ada kualifikasi operasional yang merupakan tahap demonstrasi terhadap peralatan yang kemudian dikatakan bahwa suatu instrumen akan berfungsi sesuai dengan spesifikasi operasional spesifikasi di lingkungan yang dipilih. Kemudian selanjutnya ada kualifikasi kinerja, menggunakan bahan produksi, bahan pengganti dengan spesifikasi yang sesuai atau produk simulasi yang memiliki sifat yang seimbang dengan kondisi operasional. Baik, mungkin langsung saja ke dalam kalibrasi. Untuk kalibrasi ini adalah peralatan untuk pengendalian, penimbangan, pengukuran, pemantauan, dan pengujian yang kritis untuk memastikan mutu produk antara atau PAO hendaklah dikalibrasi sesuai dengan prosedur tertulis dan jadwal yang telah ditetapkan. Mungkin bisa dilangsung saja kepada contoh-contoh instrumen yang dikalibrasi. Nah, ini ada timbangan analitik, oven, termometer, spektrofotometer, mikropipet, pH meter, pipet volume, dan centrifuge. Bisa di next. Materi yang disampaikan oleh kelompok kami berasal dari peraturan BPOMRI tahun 2018. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Kasih reaction, tepuk tangan dong buat semuanya. Gimana presentasinya yang telah dipaparkan? Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi pokoknya ya, materi intinya. Tadi beberapa highlightnya sudah beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Tinggal nanti saya tinggal menyempurnakan saja apa yang yang belum ada, tapi saya akan lebih spesifik lagi, nggak akan dibahas semuanya karena apalagi kalau validasi itu banyak ya, tadi macamnya ada validasi proses, validasi transportasi, pengemasan. Yang penting intinya adalah sama. Validasi itu adalah untuk memvalidasi setiap rangkaian dari sebuah proses.
Oke, kita mempunyai waktu 1 jam lebih ke depan. Saya akan sharing tentang validasi, kualifikasi, dan kalibrasi. Silahkan siapkan matanya, siapkan kopinya, silahkan siapkan cemilannya juga ya, karena materinya agak sedikit banyak gitu. Tentang materi validasi dan kualifikasi ini, semoga teman-teman juga nggak ngantuk ya. Udah jam-jam rawan soalnya kadar kortisolnya udah semakin rendah, butuh kafein. Kalian pada suka ngopi nggak? Suka lah pasti kalau Gen Z tuh. Atau punya GERD. Udah muncul? Ahmad Sudah, udah Pak. muncul? Sudah, Bapak. Oke, siap. Kita lanjut ke materi. Oh, jangan lupa absennya ya yang diberikan oleh Pak Vidi. Mungkin linknya sama itu yang diberikan. Jangan lupa absen. Ini term and conditionnya silahkan. Kalau tadi fotonya sudah, kemudian posting di akun sosial media juga boleh. Kita pembukaan terlebih dahulu. Dalam proses cara pembuatan obat yang baik, CPOB, kualifikasi dan validasi sangat memegang peranan yang penting dalam kegiatan industri farmasi, sehingga dapat menghasilkan obat yang bermutu tinggi, keselamatan kesehatan kerja, efisiensi proses, dan produktivitas kinerja. Poin berapa coba? Kalau di CPOB itu validasi dan kualifikasi itu poin berapa? Di 12 aspek CPOB itu di poin berapa coba? Ada yang tahu? Nah, kalau kelompok 3 pasti tahu lah. Kan udah baca. Ahmad, poin berapa? Poin ke berapa? Ke-12 ya, yang terakhir kan? Iya, Pak, bab-12. Ya kan? Nah, itu 12. Sama. Kemudian, kualifikasi dan validasi ini adalah bagian yang penting dari pemastian mutu karena validasi dan kualifikasi merupakan sebuah bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Sehingga jika ada perubahan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses harus dilakukan revalidasi untuk menjaga mutu dari sebuah produk. Kemudian kalau terminologinya sendiri adalah kualifikasi tindakan pembuktian bahwa peralatan atau suatu sistem penunjang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian orientasinya biasanya lebih kepada suatu alat atau mesin. Sementara kalau validasi adalah tindakan produksi dan pengawasan mutu dapat mencapai hasil yang diharapkan lebih kepada proses. Validasi dilakukan setelah proses kualifikasi selesai dilakukan. Jadi biasanya kalau di industri dalam prakteknya adalah kualifikasi terlebih dahulu karena termasuk alat, baru setelahnya dilakukan proses validasi. Apapun itu. Ini beberapa peranan validasi dan kualifikasi adalah sebagai berikut. Coba baca siapa ya? Doa. Rangga, baca Rangga. Udah nggak Rangga? Hadir, Pak. Coba baca. Peran validasi dan dibaca yang ini, Pak. Ya iyalah baca. Peran validasi dan kualifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa proses produksi berada dalam kondisi yang baik sehingga produk yang dihasilkan juga terjamin secara. Yang kedua, memastikan bahan pendukung seperti air dalam proses produksi berada dalam kondisi yang sesuai dengan standar. Pastikan bahwa ruangan yang digunakan untuk proses produksi telah sesuai standar. Yang keempat, memastikan bahwa produksi selanjutnya telah dibersihkan secara benar dan tidak mencemari produk. Oke, jadi ini beberapa peranan validasi dan kualifikasi. Intinya adalah memastikan bahwa seluruh
setiap komponen mesin ataupun proses itu dapat menjamin mutu produk sehingga produknya bagus, produknya bisa sesuai dengan tujuan produk farmasi yaitu efikasi, quality, dan safety tujuannya. Baik itu bahan pendukung, alat, ruangan, memperhatikan terhadap tujuan dari aspek mutu dari produk. Ini di bab 12 kita bahas tentang kualifikasi. Ini ada tahap kualifikasi itu ada banyak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap kualifikasi, mulai dari kualifikasi desain, nanti ada FAT, ada SAT, ada IQ atau kualifikasi kinerja atau performance qualification, dan yang terakhir adalah kualifikasi ulang. Semua ini sangat dibutuhkan, dan pasti nanti kalian kalau misalnya bekerja di industri pasti akan membuat laporan-laporan ini, mulai dari URS, kualifikasi desain, IQ, OQ, dan PQ, ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai kualifikasi. Kualifikasi adalah semua industri farmasi mengendalikan aspek kritis kegiatan yang dilakukan melalui kualifikasi dan validasi sepanjang siklus hidup produk dan proses. Setiap ada perubahan, baik itu dari fasilitas, sarana, proses yang dapat mempengaruhi mutu produk, hendaklah didokumentasikan secara formal dan sebagai strategi pendekatannya itu berdasarkan risk-based approach atau manajemen risiko mutu melalui dokumen laporan dokumen QRM atau quality risiko mutu. Biasanya dibuat sedemikian rupa, semuanya risk-based approach. Terus elemen kunci dari program kualifikasi dan validasi ini hendaklah ditetapkan secara jelas dan didokumentasikan dalam rencana induk validasi atau dokumen lain yang setara. Nah, biasanya itu tuh kita sebelum memulai proses itu kita harus mempunyai master plan validasi atau kualifikasi. Itu yang dijabarkan atau divisualisasikan dalam rencana induk validasi atau RIP. Biasanya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pendekatannya melalui manajemen risiko mutu dari sepanjang siklus hidup obat. Nah, untuk menentukan cakupan, yang pertama, kemudian yang kedua adalah luas kualifikasi atau validasi, yang kemudian bisa dijustifikasi dan didokumentasikan berdasarkan risiko mutu atau risk-based approach pendekatannya. Nah, perencanaan dan pengorganisasian kualifikasi dan validasi ini harus terdapat pada semua siklus hidup fasilitas, peralatan, sarana penunjang, proses, dan produk. Baik itu pada tahap pharmaceutical development atau pengembangan produk, teknologi, ataupun pada tahap produk komersil, dan yang terakhir adalah product discrimination. Itu harus dijelaskan bahwa setiap tahapan dari siklus hidupnya benar-benar harus terorganisir aspek kualifikasi dan validasinya. Kemudian ini juga hanya dilakukan oleh personel yang sudah mendapatkan pelatihan dan mengikuti prosedur pelaporan personel penanggung jawab kualifikasi dan validasi, dan semua elemen kuncinya ditetapkan secara jelas dan didokumentasikan dalam rencana induk validasi atau dokumen lain yang standar. Semuanya terjabar dalam rencana induk validasi. Kemudian ini adalah tadi bahwa perencanaan dan pengorganisasian kualifikasi dan validasi ini harus berdasarkan prinsip manajemen resiko mutu. Misalnya,
Untuk kualifikasi dan validasi ini yang pertama adanya pengulangan penilaian risiko. Ini harus berdasarkan bahwa konsep kualifikasi dan validasi ini apakah dia bisa meningkatkan peningkatan pengetahuan, kemudian pemahaman yang apakah pemahaman setiap perubahan selama proses berlangsung, kemudian selama produksi komersial berjalan. Jadi risiko-risiko ini harus dijabarkan dalam dokumentasi yang jelas apakah terjadi pemahaman terhadap setiap perubahan dan selama produksi komersialnya. Kemudian hasil diperiksa secara memadai untuk memastikan bahwa integritas data yang ada. Seperti biasa ya. Jadi hasil dari laporan validasi, kualifikasi harus dipastikan terhadap data integritinya yang berdasarkan pendekatan dari manajemen risiko. Kemudian dokumentasi apa aja sih yang diperlukan dalam proses kualifikasi dan kalibrasi. Yang pertama adalah spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP atau biasanya dikenal dengan URS, User Requirement Specification. Kemudian ada dokumen Quality Risk Management tadi karena kita pendekatannya adalah berdasarkan pendekatan quality. Kemudian ada SOP, ada protokol. Nah, protokol validasi ini bisa disiapkan oleh pihak ketiga atau kita sebagai pemilik industri atau personel yang diberi wewenang di industri. Nah, kepatuhan terhadap prosedur internal bila protokol validasi dan dokumentasi disediakan oleh wewenang itu harus memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap prosedur internal, kemudian harus disetujui. Kemudian lembar kerja untuk mencatat semua observasi atau pengujian dan kemudian biasanya ada laporannya seperti apa untuk dokumentasi yang dibutuhkan selama proses kualifikasi. Banyak sih yang harus disiapkan. Nah, biasanya kalian sebagai farmasis harus dituntut bisa membuat laporan semuanya ini nih, mulai dari pembikinan RS, kemudian dokumen QRM, SOP, protokol validasi kualifikasi, terus lembar monitoring sama pelaporannya. Kemudian nanti juga setiap penyimpangan harus terdokumentasikan. Jadi apabila ada protokol yang disetujui selama pemeriksaan validasi, misalnya kriteria kemudian jika hasilnya tidak memenuhi kemudian didokumentasikan di dalam laporan. Kualifikasi dari peralatan. Ini tujuannya adalah untuk kualifikasi peralatan. Peralatan aman dioperasikan, kemudian aman sesuai dengan tujuan pemakaian, kemudian pembuktian kinerja, memastikan mutu produk, persyaratan regulasi, terus memastikan status terkualifikasi sepanjang masa pakai peralatan. Tujuan dari kualifikasi itu adalah ini, untuk kualifikasi peralatan. Kemudian, kita juga harus mengevaluasi dampak peralatan atau terhadap sistem terhadap mutunya. Apakah peralatan ini berdampak terhadap
mutu produk atau enggak. Ini biasanya kita kategorikan menjadi 3. Apakah dia mempunyai impact yang secara langsung atau direct impact. Kemudian, apakah dia tidak memberikan impact secara tidak langsung atau tidak mempunyai impact sama sekali terhadap mutu produk si peralatan tersebut. Biasanya kualifikasi ini dilakukan terhadap sistem yang atau peralatan yang berdampak langsung kepada mutu produk, dan apabila relevan terhadap peralatan yang memberi dampak tidak langsung pada mutu produk. Jadi ada komponen kritis dari suatu peralatan yang bisa berdampak langsung terhadap mutu produk. Jadi biasanya yang dilakukan kualifikasi itu yang biasanya mempunyai dampak langsung terhadap mutu produk. Kalau yang tidak mempunyai dampak langsung mah biasanya tidak dilakukan kualifikasi. Ini contoh sistem atau peralatan. Satu, sistem yang menghasilkan bahan yang kontak langsung dengan produk. Misalnya HPA yang bertekanan. Biasanya itu kan langsung ya berhubungan dengan produk. Selama proses pembuatan produk, pasti sistem tata udara itu atau mutu udara itu sangat diperhatikan karena ada klasifikasinya. Kalau misalnya kita buat produk di kelas A, berarti kriteria keberterimaannya harus apa si HPAC atau sistem tata udara tersebut. Kemudian sistem menghasilkan bahan awal atau pelarut. Nah, berarti kalau pelarut itu sistem pengolahan airnya itu harus bagaimana? Harus benar atau enggak kualifikasinya. Kemudian sistem yang dipakai untuk pembersihan atau sterilisasi itu clean steam-nya harus dilakukan kualifikasi. Kemudian ada gas juga, kemudian peralatan dipakai untuk memproses itu juga harus dilakukan kualifikasi. Kemudian sistem menghasilkan data yang digunakan untuk menyetujui atau menolak produk. Biasanya ini ada namanya electronic batch record. Nah, biasanya kalau sistem-sistem atau komputerisasi yang itu berkaitan dengan mutu produk, seperti pengujian, ya alat lab, itu harus dilakukan kualifikasi karena dia akan berhubungan terhadap mutu produk. Ya, contoh, kalian misalnya ada spektrofotometer, itu kan yang menghasilkan data uji ya di dalam produk, sehingga produk-produk tersebut itu harus dilakukan proses kualifikasi. Itu kalau di QA biasanya ada namanya electronic batch record ataupun ya komputernya berarti harus dilakukan kualifikasi dan validasi nanti prosesnya. Itu. Kemudian kalau contoh peralatan yang berlangsung pada produk lainnya adalah peralatan produksi non-steril. Misalnya ada granulator, mixer, blender, mesin pengisi kapsul, mesin pencetak tablet, mesin pengisi. Itu juga harus dilakukan kualifikasi. Terus peralatan untuk produksi steril, misalnya mesin cuci ampul atau vial, oven, depirogenasi, mesin filling, mesin infeksi partikel, terus kemudian peralatan analisis. Ini juga harus dilakukan kualifikasi karena dia peralatannya adalah berdampak langsung terhadap mutu produk. Nah, evaluasi dampaknya contohnya adalah pada proses, misalnya proses yang indirect itu bahasa proses pretreatment, cooling system, heating system, dan effluent system. Kalau yang tidak berdampak, itu ada air conditioning, raw water, sama pembuangan limbah lah, itu tidak berdampak terhadap produk. Yang tidak mempunyai pengaruh yang tidak langsung dan tidak mempunyai impact. Kemudian kita juga harus mengetahui komponen kritis dari alat dan komponen non-kritis. Komponen kritis itu bila beroperasi atau permukaan yang kontak dengan data, kontrol atau kegagalan yang terjadi akan berdampak langsung pada mutu produk. Misalnya blower, AHU, sistem pengendali atau pengendali suhu pada sterilator, itu kan komponen kritis, jadi harus dilakukan kualifikasi. Kemudian kalau contoh dari komponen non kritis itu bila beroperasi atau permukaan yang kontak terhadap produk
atau data, kontrol, alarm, atau kegagalan yang terjadi tidak berdampak langsung pada produk. Contohnya adalah chiller ataupun transformator listrik. Jadi komponen tadi yang berbicara tentang dampaknya apakah tidak langsung, langsung ataupun tidak mempunyai dampak. Kemudian yang kedua adalah terhadap komponen, apakah komponen tersebut kritis yang berdampak langsung terhadap mutu produk atau komponen tersebut tidak non kritis yang tidak berdampak langsung terhadap produk. Yang kita harus tahu dari awal terhadap komponen dan terhadap peralatan tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari siklus kualifikasi. Yang pertama adalah kita harus mengawali proyek dengan rekayasa konseptual. Nah, ataupun ada yang dinamakan dengan dokumen URS, User Requirement atau Specification. Kita harus mengetahui harus menerjemahkan ke dalam laporan URS apa saja yang dibutuhkan ataupun apa apa yang kita butuhkan terhadap sebuah alat. Biasanya ini dibuat pada fase sebelum pembelian. Jadi kita misalnya mau membeli alat nih. Nah, URS atau spesifikasinya tuh, persyaratan spesifikasinya tuh apa aja. Nanti kita ada saya kasih penjelasan contoh dokumen URS itu seperti apa. Biasanya pembuatan URS ini dilakukan sebelum tahap pengadaan. Tuh. Nanti apa saja yang sesuai dengan spesifikasi dan sesuai mutu. Kemudian kita membuat setelah proses pengadaan, setelah pembuatan URS, kemudian proses pengadaan. Nah, nanti ketika barang sudah datang, kemudian didesainlah semua kualifikasinya. Yang pertama ada namanya desain kualifikasi. Kemudian ya didesain kualifikasi, kemudian setelah kualifikasi desainnya muncul dokumennya, kemudian lanjut di konstruksi. Nanti setelah proses konstruksi ada namanya FAT dan SAT. Kalau FAT itu adalah Factor Acceptance Test. Bagaimana sih kita melihat proses pembuatan dari sebuah alat yang kita order. Kalau SAT adalah Site Acceptance Test, di mana dari pihak penyedia itu melakukan proses pemasangan di industri yang kita miliki, yang kita alat tersebut kan dibeli ke vendor. Kemudian dari pihak vendornya itu melakukan SAT ke industri farmasi kita. Kalau FAT kita yang melihat proses produksinya, kalau SAT dari pihak vendor yang ke industri. Biasanya kalau di industri itu kalau kita biasanya kan beli mesin itu kan dari luar tuh, itu pada senang tuh pada staff-staffnya untuk melakukan FAT karena kan kita bisa melihat proses pembuatannya di luar negeri terus sambil jalan-jalan. Nah, biasanya gitu sih kalau proses FAT. Kemudian nanti setelah barang datang terus ada SAT, dah dilakukanlah proses proses kualifikasi instalasi, kualifikasi operasi, dan kualifikasi kinerja. Nah, ini bisa dilakukan setelah dilakukan barang datang, kemudian dilakukan IQ, OQ, dan PQ. Kemudian setelah itu dilakukan proses kualifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan dan evaluasi berkesinambungan, dimonitoring. Nah, sebentar ya, saya izin dulu sebentar. Ih, kok nggak muncul sih? Ini.
Oke, mohon maaf ya, ada gangguan dulu. Ini kita lanjut ke prosesnya seperti apa. Tadi kan udah mengetahui tentang siklus atau eh, apa ya, tahapan-tahapan pada proses kualifikasi. Nah, biasanya kalau setiap proses itu berarti kan ada input, ada proses, ada output. Nah, inputannya apa aja dari proses kualifikasi ini? Inputannya adalah product knowledge, terus proses knowledge. Kita harus mengetahui produk yang akan dipakai pada, bukan dipakai ya, yang digunakan pada alat tersebut. Atau produk misalnya untuk vaksin terhadap alat apa, mesin filling, itu kita harus tahu produknya apa, kemudian karakteristik dari produknya apa, kemudian eh, bahan-bahannya apa aja. Kita harus tahu produk knowledge-nya seperti apa dan karakteristik efisiensi. Kemudian yang kedua adalah proses knowledge. Itu bagaimana prosesnya. Kalau misalnya di proses pemanasan atau pendingin atau gimana, apa hal-hal yang berpengaruh terhadap prosesnya apa aja. Gitu. Apakah dia akan mempengaruhi pH ataupun akan mempengaruhi granulasi, kebasahan atau pH atau moisture content. Kita juga harus tahu tentang proses knowledge-nya seperti itu. Kemudian yang otomatis ini ya, adalah mengenai regulatory. Ini kan dari salah satu dari karakteristik industri farmasi, kita juga harus tahu ya kan, udah pada pertemuan pertama sudah dibahas bahwa persyaratan regulasi untuk industri farmasi itu sangat ketat. Bisa dibacalah pada CPOB atau FDA atau WHO TRS, itu bisa kita baca di sana persyaratannya apa aja. Kemudian ada company quality requirement, biasanya ada setiap kebijakan dari setiap perusahaan terkait quality. Itu juga harus dipertimbangkan untuk memulai proses kualifikasi pada alat. Kemudian kita outputnya apa sih setelah ada proses kualifikasi? Itu adalah prosesnya, berarti outputnya alat tersebut bisa beroperasi, kemudian bisa dilakukan monitoring, terus kalau misalnya nanti alatnya rusak bisa dilakukan perbaikan yang berkesinambungan seperti itu. Kemudian apa aja ini prosesnya tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa siklusnya atau prosesnya ada pembuatan URS, kemudian risk assessment melalui dokumen quality risk management, kemudian design qualification, kemudian ada namanya FAT, SAT, IQ, OQ, kemudian yang tahap ketiga adalah yang selanjutnya adalah acceptance and release. Bagaimana kita bisa menyajikan report dengan approval dari unit quality. Nah, itu apakah alat tersebut sudah memenuhi persyaratan secara quality atau tidak. Ini berarti nanti kan outputnya operasional. Ini prosesnya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada unsur-unsur pendukung. Nah, unsur-unsur pendukungnya apa aja? Ini ada tadi ya, risk management. Nah, harus ada risiko, berdasarkan risiko pendekatannya. Apakah risikonya terhadap produk? Apakah komponen ini berdampak terhadap produk atau seperti. Kemudian ada desain reviewnya juga seperti apa? Kalau nge-review proses monitoringnya apa? Siapa saja yang akan mereview? Kemudian ada change management. Nah, perubahan. Nah, setiap perubahan itu pasti harus terdokumentasi. Penanganan perubahannya harus dipastikan dengan betul. Apa yang dirubah, apa komponen apa yang dirubah, apa yang berimpact terhadap produk itu akan berdampak nggak terhadap quality produk. Semua berdasarkan analisis resiko terhadap mutu produk. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tentang tahapan kualifikasi untuk peralatan, fasilitas, sarana penunjang, dan sistem. Oke, sampai sini aman? Pada ngantuk? Pada paham? Ajeng? Ajeng paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Masih aman ya. Nanti kalian kalau ya baca sendiri saja ya.
Kemudian tadi kita balik lagi. Ini ada tahap-tahapannya adalah URS, kualifikasi desain, FAT, IQ, OQ, dan PQ. Kemudian kita bahas satu-satu. URS itu apa? Coba baca biar gak ngantuk. Anissa Putri baca. Definisinya adalah suatu dokumen yang menguraikan dengan jelas tentang semua kebutuhan secara fungsional untuk suatu sistem atau peralatan yang akan dibeli. Di mana ini ada poin-poinnya spesifikasi peralatan, sarana penunjang atau sistem, kemudian unsur-unsur penting mutu perlu mulai ditetapkan. Kemudian lakukan mitigasi risiko CPOB sampai tingkat keberterimaan dan menjadi dasar acuan selama siklus hidup validasi. Ya, oke. Jadi URS ini adalah sebagai dokumen yang menguraikan tentang secara jelas kebutuhan spesifikasi yang akan menjadi apa yang akan kita beli yang harus ada di dalam setiap komponen peralatan. Kemudian ini juga URS merupakan langkah awal yang sangat penting. Nah, biasanya semua in detail kebutuhan yang kita mau itu harus dijelaskan di dalam URS. Tuh, baik itu dari spesifikasi, aspek, dan hal-hal lain yang harus diperhatikan. Seperti itu, ya. Ini proses pembuatan URS ini harus mencakup yang pertama itu adalah parameter proses kritis atau CPP. Kalian mungkin udah belajar tentang quality by design. Itu parameter proses kritis itu apa? Nah, itu kan berarti proses yang sangat berdampak terhadap mutu produk yang tadi ya. Kemudian parameter lain yang memastikan tercapainya quality critical attribute atau CQA. Atau misalnya alat-alat yang nanti bisa mempengaruhi terhadap quality attribute dari sebuah produk. Sehingga benar-benar harus paham mengenai proses knowledge, product knowledge, sama regulatory tadi ya yang inputannya. Ini harus berdasarkan apa? Prinsip ilmu pengetahuan, pengertian akan proses yang dilakukan, terus pengembangan produk dan proses pada skala pilot, pengalaman, data historis dari produk yang mirip. Jadi pembuatan URS ini memang agak susah, bukan agak susah ya, agak harus muter otak karena kita bingung apa ya. Kita harus pikir kita mau membeli alat tapi harus sesuai dengan detail spesifikasinya karena nanti ini akan menjadikan pedoman bagi pihak penyedia yang akan menyediakan alat tersebut. Kalau tidak ada di URS berarti si pihak vendor bisa aja tidak bisa aja dia mengelak bahwa ini mah tidak ada di URS gitu. Jadi kita nggak bisa menyediakan untuk part ini, misalnya bagian ini. Jadi benar-benar si URS ini akan jadi pedoman dalam kontrak. Kalau misalnya ada di dalam kontrak, ada di dalam URS, nah otomatis nanti kalau misalnya vendornya tidak menyediakan, kita bisa mengklaim, ini kenapa alat ada di URS-nya ada. Nah, ini contohnya untuk URS ini misalnya apa? Proses GMP requirement itu apa? Misalnya kapasitasnya harus 300 liter. Harus detail. Terus impeller dengan 3 pisau. Jumlahnya juga harus dijelaskan. Karena ini akan dijadikan patokan buat si penyedia atau vendor yang akan menyediakan mesin. Harus in detail dijelaskan. Jumlahnya, terus kecepatannya berapa, apapun itu. Nah, itu biasanya dijelaskan di sini. Kemudian, tadi ya bahwa harus dibikin analisa risiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama risiko sehingga harus dibuat in detail proses pengadaannya secara komponennya
in detail dalam analisa risiko. Kemudian, coba baca lagi. Siapa ya? Adinda, coba baca Adinda. Untuk analisis risiko MRM, untuk prinsip kualifikasi validasinya, pendekatan manajemen risiko mutu hendaklah diterapkan sepanjang siklus hidup obat. Putusan mengenai cakupan dan luas kualifikasi validasi fasilitas, peralatan, sarana penunjang, dan proses hendaklah didasarkan pada penilaian risiko yang dijustifikasi dan didokumentasikan sebagai risk-based approach. Yang pertama ditentukan yaitu atribut mutu produk yang diharapkan dari proses menggunakan peralatan terkait. Kedua, parameter kritis yang akan menentukan tercapainya atribut mutu yang diharapkan dari peralatan. Yang ketiga, apakah alat digunakan untuk pencampuran kering saja, granulasi basah, atau keduanya. Oke, di dalam analisis risiko ini yang pertama harus ditentukan atribut mutu, mulai dari parameter atribut mutu, kemudian parameter kritis, terus kemudian apa alat-alat yang digunakan, otomatis nanti dijustifikasi berdasarkan analisa risiko. Nah, yang kedua adalah evaluasi. Kemudian di dalam analisa risiko tersebut harus dievaluasi apa saja yang mungkin terjadi sehingga atribut mutu tidak dapat tercapai. Kita harus ketahui risikonya apa saja yang terjadi jika tidak sesuai dengan jika atribut mutunya tidak tercapai. Kemudian bagaimana probabilitas terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap mutu produk akhir. Apakah kita akan dapat mendeteksi? Nah, semuanya harus dievaluasi berdasarkan nanti kan ada kejadian risiko awalnya berapa menggunakan SPDN atau terus bagaimana probabilitas terjadinya penyimpangan-penyimpangannya semuanya dibuat analisa risiko. Gitu. Nanti di pertemuan terakhir kita belajar mengenai quality risk management. Kalian harus harus bisa lah ya membuat analisa risiko. Kemudian yang ketiga adalah mendokumentasikan. Kemudian, ketika sudah ada URS, kemudian baru kita lanjutkan dengan membuat desain kualifikasi. Kualifikasi apa aja sih yang akan dites melalui di kualifikasi apa aja di peralatan tersebut. Baik itu secara preliminary, fungsional, atau secara in detail di dalam kualifikasi desain. Nah, ini nih prinsip-prinsip dalam quality design, kualifikasi desain itu yang pertama harus ada kepatuhan desain pada CPOB yang dibuktikan dan didokumentasikan. Kemudian verifikasi terhadap persyaratan spesifikasi kebutuhan pengguna. Contoh checklistnya pada kualifikasi desain itu adalah bahan konstruksi yang tadi sesuai dengan WRS, terus pembuatan koneksi, apakah terjadi pengaruh terhadap proses lain, terus perlindungan produk atau sistemnya seperti apa, kemudian dokumentasi dan komunikasi dengan vendor itu juga harus didokumentasikan. Misalnya kita ada Zoom meeting ataupun dokumentasi pada saat pemasangan atau seperti apa. Atau pada saat meeting URS ataupun seperti apa itu harus didokumentasikan. Ada notulensinya. Kemudian ada proses verifikasi terhadap URS dan verifikasi terhadap analisa risiko. Kemudian bagaimana kita bisa perubahannya dikendalikan atau di kontrol, di manage setiap perubahan. Ini contoh format kualifikasi desain biasanya dalam laporan. Ini kalian kalau nanti ya sebagai staff entry level harus bisa tuh langsung dibuat URL kualifikasi desain. Format kualifikasi desainnya seperti apa? Ini biasanya template
Bentar ya. Nah, ini biasanya in detail laporan-laporannya seperti apa di sini. Dijelaskan untuk kualifikasi desain. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa tentang FAT dan SAT. Baca dong, bantu siapa ya? Ovia, ada Ovia. Ada, Bapak. Nah, baca Ovi, baca, bantu. Untuk FAT dilakukan di lokasi pemasok untuk yang pertama, evaluasi terhadap peralatan sebelum pengiriman, terutama jika menyangkut teknologi baru atau teknologi yang kompleks. Yang kedua, konfirmasi kesesuaian peralatan dengan SKP atau spesifikasi fungsional. Yang ketiga, pengkajian dokumentasi dan beberapa pengujian dapat dilakukan saat FAT atau tahap lain tanpa mengulangi kembali di lokasi pabrik pada saat KI atau KO, jika dapat ditunjukkan bahwa fungsinya tidak terpengaruh oleh transportasi dan pemasangan. Dan yang keempat, cara dan moda pengiriman. Dan yang terakhir, protokol dan laporan. Untuk SAT dilakukan saat peralatan atau sarana penunjang atau sistem tiba di lokasi pabrik. Oke, berarti ini kalau FAT itu biasanya hal yang paling disenangi loh teman-teman kalau di industri farmasi, karena biasanya kan kita beli mesin ke luar negeri, terus kita bisa melihat proses pembuatan sebelum pengiriman, proses pembuatan mesin kita yang telah kita order gitu ya. Sebelum pengirimannya itu kita lihat teknologinya apa aja, biasanya gitu. Saya sambil jalan-jalan, apalagi kalau beli mesinnya di Eropa, jadi teman-teman bisa jalan-jalan di Eropa. Tuh, kemudian kalau pas SAT berarti itu ketika barang sudah nyampe di Indonesia atau di pabrik kita, nanti dilakukan SAT oleh tim vendor. Kemudian ini ada kualifikasi instalasi. Nah, dilakukan terhadap seluruh fasilitas penunjang instalasi. Namanya juga kualifikasi instalasi ya. Jadinya apa ya, memverifikasi apakah udah klop gak dengan yang kita punya dengan peralatan-peralatannya. Apakah nyambung nggak dengan instrumen-instrumen yang kita punya gitu. Nanti semuanya didokumentasikan kualifikasi instalasi itu. Biasanya ini lebih cuma sampai nyambung nggak dengan apa yang kita punya kalau kualifikasi instalasi itu. Nah ini. Kondisi pemasangan, terus program kalibrasinya seperti apa. Ini nyambung nggak dengan listrik, dengan mesin, terus seperti apa. Kemudian setelah kualifikasi instalasi, dilakukan kualifikasi operasional atau OQ, Operational Qualification. Nah, biasanya di kualifikasi operasional ini mencakup dan tidak terbatas pada hal-hal berikut ya. Biasanya ada pengujian yang berdasarkan pemahaman proses, sistem peralatan untuk memastikan sistem beroperasi sesuai dengan desain. Jadi si mesinnya apakah beroperasi sesuai dengan mesinnya atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian proses pengujian untuk mengkonfirmasi batas operasi atas dan batas operasi bawah atau dengan kondisi yang terburuk. Misalnya kita memproduksi dengan overload ataupun di bawah jumlah yang sesuai dengan spesifikasi. Biasanya gitu dimaksimalkan. Apakah dia beroperasional dengan baik atau tidak. Kemudian penyelesaian OQ ini yang berhasil hendaknya digunakan untuk dengan biasanya ada proses pembersihan, pelatihan, terus dengan preventifnya seperti apa. Kemudian ada proses finalisasi dari prosedur operasional. Kemudian yang terakhir adalah kualifikasi kinerja atau PQ. Nah, ini biasanya
untuk membuktikan bahwa semua parameter kritis yang dipersyaratkan dalam URS dicapai dan dioperasikan sesuai dengan peruntukannya. Di sini biasanya yang harus benar-benar di sini tuh kinerjanya biasanya dilakukan 3 kali atau 3 tanggal. Apakah benar-benar mesin tersebut melakukan performansi yang diinginkan sesuai dengan IRS. Nah, kalau gagal ya diulang lagi, kalau gagal ya diulang lagi. Nah, biasanya nanti kualifikasi kinerja ini berkaitan dengan kualifikasi PQ atau kualifikasi peralatan ini sama dengan validasi proses. Biasanya nanti dilanjutkan kalau PQ-nya udah oke, berarti langsung ke validasi proses. Nah, ini contoh-contoh dari report kualifikasi kinerja. Ini dah atribut-atribut kombinasi-kombinasi yang mempengaruhi yang harus ada dalam PQ. Ada SOP, ada fasilitas. Kalau PQ itu harus sudah ada SOP-nya. Terus personalia, peralatan, sarana penunjang lain ini adalah kombinasi untuk dilakukan atau mesin atau alat bisa dilakukan dengan PQ. Jadi si SOP-nya harus ada dulu. Nah, ini kalau misalnya gagal atau ada terjadi perubahan, maka dilakukan kualifikasi ulang. Ketika misalnya udah beres PQ-nya tetapi ada perubahan yang bisa ada mempunyai indirect ataupun direct terhadap komponen kritis, maka harus dilakukan kualifikasi ulang. Contohnya biasanya ada HPAC, sterilisator, atau simulasi proses aseptis. Ini harus dilakukan dan dilakukan kualifikasi ulang. Kemudian yang terakhir ada decommissioning. Ini adalah kegiatan untuk menutup suatu fasilitas atau mengeluarkan peralatan dari area operasional. Biasanya ini juga didokumentasikan jika ada ruangan atau yang udah akan ditutup berarti akan di-decommissioning, atau alat yang sudah rusak dan tidak bisa terselamatkan ini jadi alatnya di-decommissioning. Kemudian alat yang baru harus dilakukan pengelolaan perubahannya seperti apa. Ini proses-prosesnya tadi ya, URS, FAT, SAT, kemudian ada DQ, OQ, OQ, dan PQ. Semuanya terlampir dalam proses ini. Oke, kita ada 20 menit lagi. Coba, hewan apa yang paling panjang? Untung tadi belum kebuka. Coba jawab di chat. Atau langsung open mic, boleh lah. Ada yang tahu nggak? Masih ada nggak teman-teman? Hewan apa yang paling panjang? 1 menit. Coba jawab. Ada yang tahu? Masih pada ada? Tahu nggak hewan apa yang paling panjang? Ular. Lagi. Kata Ajeng ular katanya. Ada lagi? Adinda ular. Ya, ular lagi ngantri beras katanya. Nah, ini hewan yang sederhana apa? Satu lagi lah, tebak-tebakan. Hewan yang paling sederhana. Coba jawab. Sambil meregangkan, ini ada 20 menit lagi ya. Lumayan lah, teman-teman. Ada yang bisa jawab nggak hewan yang sederhana? Ikan. Kadar. Apa kadarnya? Dita, Putri. Siapa lagi yang mau jawab? Hewan yang sederhana. Ada yang bisa jawab lagi? Ya, betul. Ala kadarnya. Oke. Kita lanjutin lagi ya ke proses validasi. Ini juga masih 15 menit, 17 menit lagi. Mudah-mudahan bisa keburu ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke bab validasi. Validasi ini tuh ada banyak, tapi yang saya akan bahas di sini cuma validasi proses, validasi metode analisis, validasi pembersihan, dan validasi aseptis. Ya. Nanti teman-teman kalau transportasi validasi shipping itu gampang lah, tinggal dibaca. Jadi sebelum tadi melakukan validasi itu harus ada rencana induk dari validasi yang disebut dengan rencana induk validasi. Ada master plan validasinya dibuat, jadi apa-apa saja yang akan divalidasi, baik peralatan, proses, atau yang lainnya. Biasanya dalam 1 tahun itu ada rencana induk validasi. Kemudian apa saja ya di rencana validasi itu ada what, why, how, where, when, status. Ada apa saja, ada mengapa harus divalidasi, bagaimana caranya, di mana tempatnya, kapan, dan statusnya seperti apa. Itu harus diidentifikasi dari 5W1H. Kemudian kalau validasi proses adalah tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses yang dilaksanakan dalam batas parameter yang ditetapkan dan efektif secara berulang menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau ada setiap ada perubahan, baik itu alat, proses, harus divalidasi proses terlebih dahulu. Itu untuk membuktikan bahwa semua proses yang dilaksanakan adalah sesuai dan efektif dan menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan spesifikasi. Ini ruang lingkup untuk validasi proses itu biasanya ada untuk yang produk baru, ya pastilah sebelum dijual ke komersial atau dipasarkan harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Kemudian transfer teknologi juga, terus pada fase pengembangan produk juga harus dilakukan validasi. Kemudian jenis validasi itu ada dua, jenis validasi proses itu ada dua, ada prospektif. Nah, itu validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan produksi rutin, dan validasi concurrent atau validasi ini dilakukan pada kondisi di luar kebiasaan. Biasanya dijustifikasi berdasarkan manfaat besar bagi pasien, di mana pelaksanaan protokol validasi yang dilakukan bersamaan dengan batch yang validasi yang akan dipasarkan. Biasanya ini harus dengan persetujuan dari Badan POM, atau ini biasanya kalau urgent gitu, dilakukan validasi concurrent. Ini adalah pada tahap cycle produk harus dilakukan validasi, baik itu pada fase proses pengembangan atau produk atau proses, kemudian tahap validasi proses, kemudian tahap validasi verifikasi ongoing pada sepanjang siklus hidup. Kemudian ada validasi proses. Nah, validasi proses ini ada pada tahap pengembangan, kemudian validasi proses pada manufaktur, kemudian pada fase verifikasi proses ongoing. Semuanya tetap ya berdasarkan risiko terhadap keselamatan dari pasien. Resiko berdasarkan resiko mutu dari pasien. Dilakukan dengan validasi quality risk management. Ini pada tahap proses-prosesnya seperti apa, pada tahap produk prosesnya seperti apa, identifikasi quality atributnya apa, kemudian material atributnya apa, pada proses parameternya apa, dan dilihat semuanya pada sesuai dengan, kalau kalian pernah belajar tentang quality by design, ini dilihat pada semua aspek dari quality by design. Nah, kontrol strateginya seperti apa? Ini ada strategi pengendalian, sumber variasi, kemudian sumber variasinya itu biasa dari bahan atau dari proses. Kemudian ini juga untuk memastikan proses yang dapat terkendali secara berulang dan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan aman, berkhasiat, dan bermutu. Gitu kalau validasi proses. Nah,
Selanjutnya adalah validasi pembersihan. Apa sih? Coba dibaca. Siapa ya? Coba Sri Alimah, ada nggak? Ada, Pak. Coba dibaca. Validasi pembersihan. Tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa tindakan pembersihan yang dilakukan secara berulang mampu untuk menghilangkan sisa produk sebelumnya atau bahan pembersih yang dipakai pada peralatan sampai batas residu maksimum yang secara sains dianggap aman. Sebentar ya, kalau di rumah saya itu baru adzan jadi agak noise ya, nggak apa-apa ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya tentang validasi pembersihan. Jadi prinsipnya adalah bahwa validasi pembersihan ini untuk pencegahan kemungkinan terjadinya kontaminasi dan kontaminasi silang. Kontaminasi ini berbagai bahannya biasanya disebut dengan mikroba, kemudian kontaminasi dari produk sebelumnya, baik bahan awal aktif maupun eksipien, kemudian bahan sisa dari bahan pendebu, partikel, pelumas, dan lainnya. Juga
biasanya kalau ada hasil dekomposisi dari bahan yang dipakai maupun dari bahan pembersih. Kenapa itu menjadi penting? Karena untuk mencegah dari kontaminasi silang. Kemudian prosedur pembersihannya ini juga sangat penting. Tadi ya, bahwa tujuan validasi pembersihan itu adalah untuk mencegah kontaminasi silang dan menghilangkan produk sisa atau deterjen sampai batas yang diperbolehkan. Kemudian validasi pembersihan ini juga sangat penting untuk fasilitas yang cek suaranya ada aneh nggak? Ada ya? Ada ya? Ada. Validasi pembersihan ini juga sangat penting untuk fasilitas atau memproduksi yang multi produk. Misalnya ada produk A sama produk B, sehingga untuk misalnya dari produk A ke produk B ini harus dilakukan dulu validasi pembersihan. Biasanya dilakukan dengan swab dan diidentifikasi apakah produk tersebut masih ada sisa atau residunya atau enggak. Kalau misalnya masih ada, berarti validasi cleaningnya dia belum betul. Kemudian ini regulasi-regulasi mengenai pencegahan kontaminasi silang. Ada di bab CPOB 2018 itu di bab 4, kemudian di bab 5, nah, tentang produksi dan fasilitas sanitasi dan perawatan. Itu ya, ini ada prosedur-prosedurnya bisa dibaca di bab 4 CPOB 2018. Kemudian, aduh, teman-teman bentar lagi ya, ada izin dulu, ada muadzan dulu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini juga sudah jam 12, ini bentar lagi ya, mudah-mudahan saya minta waktunya sebentar lagi dah. Ini untuk ruang lingkup validasi pembersihan. Ini biasanya untuk permukaan yang kontak dengan produk, kemudian pembersihan antar produk, antar batch pada produk campaign juga harus dilakukan validasi pembersihan dan dilakukan evaluasi secara periodis dan revalidasi untuk menentukan pembersihan antar batch. Jadi nanti kalau biasanya dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali kalau untuk revalidasi pembersihan. Kemudian ini pada saat proses life cycle-nya untuk proses validasi pembersihan ini. Nah, biasanya ini ada untuk kegiatan validasi ini biasanya dibuat tim untuk validasi pembersihan karena kan bukan bukan untuk proses biasa ya untuk menghasilkan produk. Jadi kalau untuk proses pembersihan ini ada timnya dibentuk mulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pada pencucian dan nanti proses pengujiannya juga seperti apa. Kemudian nanti dilakukan protokol, pasti otomatis dibuat protokol validasi juga, kemudian pelaksanaan validasi dan kemudian laporan dibuat validasi. Kemudian yang ketiga tentang validasi metode analisis, ini mah kalian juga sudah pada familiar mungkin ya dengan validasi metode. Ini untuk memverifikasi metode itu asalnya yang tidak baku menjadi baku. Secara selama siklus hidup juga dalam produk mulai atau bisa dilakukan berdasarkan kategori. Apakah prosedur analisis ini termasuk kategori 1, kategori 2, kategori 3, ataupun kategori 4. Kalau kategori 1, ini apa aja yang harus dilakukan untuk validasi metode. Kalau kategori 2, apa aja. Kalau kategori 3, kategori 4, itu apa aja. Sesuai dengan persyaratan dari ICH. Kemudian yang terakhir, ini mengenai validasi media fill atau proses aseptik. Ini khusus untuk produk-produk yang steril atau kalau di CPOB itu aneks 1 untuk proses pembuatan steril karena proses mungkin kalian juga belajar di formulasi dan teknologi sediaan steril bahwa sediaan steril itu tidak hanya justifikasinya dari hasil uji sterilitas di akhir, tapi semuanya proses baik itu peralatan, proses sehingga harus dilakukan proses aseptik atau aseptic process simulation. Ya salah satunya dengan proses media fill. Biasanya di industri dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dilakukan 3 kali berturut-turut. Itu untuk menunjukkan bahwa apa yang telah kita lakukan di produksi steril itu benar-benar steril. Ini juga untuk mendefinisikan sebagai assurance sterility assurance level. Ini kan ada ya di aneks 1 di CPOB 2018. Kemudian tujuannya apa aja? Ya, untuk memenuhi persyaratan regulasi, ini untuk memverifikasi semua faktor bahwa telah dilakukan secara aseptis. Kemudian ini elemen-elemennya pada validasi media fill itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nih elemen-elemen pada proses aseptic simulation. Kemudian pada prinsipnya adalah untuk meyakinkan bahwa semua proses yang ke komprehensif 9 tadi adalah telah memenuhi syarat untuk menghasilkan produk yang steril. Gitu teman-teman.
mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau didiskusikan dulu terlebih dahulu, teman-teman? Karena waktunya juga sudah hampir habis. Nanti saya share materinya, tolong dibaca-baca aja ya. Nanti karena ini terlalu banyak juga validasi metode tuh. Ada yang didiskusikan? Kalau yang belum absen, silakan absen lagi ya. Silakan. Jangan sampai Adin mau, oke, Adin mau tanya apa, Din? Izin bertanya Bapak, Mm-mm. apabila akan melakukan produksi suatu produk dalam satu batch, namun alatnya itu kapasitasnya tidak memenuhi, itu saham saya dibagi dalam beberapa lot. Nah, setelah proses pada lot pertama, untuk memproses lot kedua itu apakah alatnya harus dibersihkan dahulu atau langsung digunakan? Terima kasih. Ya, karena kan kalau setiap batch itu harus dibersihkan dulu karena alatnya kan harus banyak tangkinya. Jadi untuk menghindari tadi kontaminasi silang. Jadi dari proses residu yang sebelumnya harus dibersihkan dulu, harus disterilisasi. Makanya untuk menghindari kontaminasi atau cross kontaminasi dari proses yang sebelumnya, residu yang sebelumnya. Jadi biasanya kalau di produksi itu ada mempunyai alat dua, jadi yang satu dibersihkan, satu naik. Harus punya 2 paket. Gitu, Adin. Baik, Bapak. Terima kasih. Terus saya juga mau share mengenai salah satu contoh laporan validasi proses. Ya, ini dokumennya konfidensial, jadi yang punya Bio Farma, tapi buat kalian saya kasih tahu biar kalian bisa bisa tahu dokumen validasi proses itu bukan serumit sih, sekompleksitas apa sih gitu. Ini udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah. Nah, ini salah satu contoh untuk laporan validasi proses produksi vaksin EG di Bio Farma. Ini biasa kalian kayak buat tesis ataupun skripsi lah ya. Komprehensif buatnya, ini 79 halaman. Ini siapa, lembar pengesahannya dibuat oleh siapa, kemudian ada timnya, siapa tim validasi proses itu. Tadi kan saya juga udah bilang ya, kalau tim validasi itu ada siapa. Kemudian ada ringkasannya. Nah, ini kalau ringkasannya nanti kita baca di luar. Ringkasannya ada di part kedua. Kemudian setelah itu ada daftar isi. Kemudian ini daftar isinya apa aja? Ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, periode validasi, terus alat dan bahan, personel siapa, kebijakan dan desain validasinya seperti apa, kemudian prosedur kerja, kriteria penerimaan, ringkasan hasil validasi, analisa data, pembahasan, kesimpulan, dokumen rujukannya juga ada. Ini kalian harus bikin latar belakang, tujuan, ruang lingkupnya itu